Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang selalu setia mengikuti dan mendengarkan lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Triwijaya dalam renungan-renungan arti kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu, apapun yang sedang Bapak Ibu alami saat-saat ini, hari-hari ini, apapun itu, apapun situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, yang dunia katakan semakin hari semakin sulit, apapun itu, apapun yang terjadi saat ini, kita harus menjalaninya dengan penuh sukacita. Dan percayalah bahwa tidak ada bagian-bagian yang hidup yang Tuhan izinkan yang terjadi di dalam hidup ini yang tidak memiliki maksud dan tujuan yang mulia. Amin. Meskipun kita merasa itu sesuatu yang tidak baik menurut kita, tapi percayalah ketika kita datang menghampiri hadirat Tuhan, ketika datang menyembah Tuhan, Bapak Ibu akan mendapatkan satu kelegaan. Amin. Bapak Ibu akan mendapatkan pause, penghiburan, pemeliharaan, dan ada jawaban atas setiap pergumulan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, malam ini saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa ketika kita tadi menaikkan puji-pujian. Dan saya percaya lawatan Tuhan luar biasa malam hari ini. Amin. Malam hari ini saya merasakan ada satu hadirat Tuhan yang memenuhi roh jiwa saya. Dan saya percaya hadirat yang sama memenuhi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Karena Tuhan bekerja secara supranatural dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu malam ini merasakan sesuatu, Bapak Ibu memiliki satu dorongan untuk menyembah, Bapak Ibu, itu Roh Kudus sedang bekerja. Dan saya malam ini sangat bersyukur sekali boleh hadir di dalam Zoom meeting malam ini. Dan saya mau sampaikan bahwa penyembahan kita, penyembahan Bapak Ibu, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita memiliki akses langsung sama Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu lagi menjadi semakin serupa dengan yang kita sembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang kita sembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan Bapak Ibu, yaitu serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan Bapak Ibu. Dan saya mau sampaikan itu Bapak Ibu. Dan Roh Kudus dorong saya untuk katakan itu kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah memilih malam hari ini hadir dalam Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu percayalah bahwa Bapak Ibu setelah selesai dalam Zoom meeting malam hari ini, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang tidak akan mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Amin. Yes, amin. Dan saya percaya dan saya berharap sesuatu terjadi malam hari ini. Dan jangan biarkan malam ini menjadi malam yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu membuat sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru setiap hari. Dan akan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pemeliharaan, ada kesembuhan, ada kelegaan ketika kita berada di hadirat-Nya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-98. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan-renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan
kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-98. Dan malam hari ini saya beri tema about worship. Dan subtemanya intimacy, power. The power of worship. Bapak Ibu, berapa banyak yang siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang rindu dan mau bilang, aku rindu pesanmu Tuhan malam hari ini? Katakan amin. Dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan beberapa minggu ke belakang, saya akan menyampaikan 7 hal mengenai worship ini. Dan malam hari ini adalah malam yang terakhir, malam yang ke-7. Apa yang sudah saya sampaikan mengenai worship ini. Dan tentunya ini tidak bisa menggambarkan secara utuh tentang penyembahan ini. Tetapi biarlah ini memberi kepada Bapak Ibu pengertian untuk Bapak Ibu semakin mengenal pribadi Allah. Nah, kata yang pertama adalah whole, yang berarti utuh atau seluruhnya. Nah, penyembahan kepada Tuhan menuntut seluruh keberadaan kita. Seluruhnya Bapak Ibu, dan bukan sebagian. Jadi seluruh keberadaan kita artinya seluruh kehidupan kita, seluruh hidup kita sebagai living sacrifice. Kata yang kedua adalah obedience atau ketaatan. Bapak Ibu, disinilah kata worship, penyembahan pertama kali muncul di dalam Alkitab. Yaitu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Ketika Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. Dan ini adalah permintaan yang berat buat Abraham. Nah, apa yang menunjukkan bahwa Abraham adalah seorang penyembah yang benar? Bapak Ibu, sikap hatinya. Ya, sikap hatinya. Sikap hati yang bagaimana Bapak Ibu? Sikap hati yang taat kepada perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan suruhkan, dan dia berkata, ini aku Tuhan, aku mau melakukan segala perintahmu. Sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Seorang penyembah yang benar seperti Abraham, dia memiliki sikap hati yang percaya akan janji Tuhan. Sikap hati seorang penyembah yang benar adalah rela berkorban bagi Tuhan. Nah, yang ketiga adalah relationship atau hubungan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memiliki relationship dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan? Bagaimana supaya kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Bagaimana kita harus menyembah Tuhan? Bapak Ibu, relationship, hubungan atau keintiman dengan Tuhan tidak hanya ditentukan ketika tadi kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan selalu merindukan Bapak Ibu untuk menyembah Dia. Bukan berarti Tuhan itu fanatik untuk disembah. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi lebih kepada respect atau menghormati Dia. Tuhan mau Bapak Ibu menyembah kepadanya karena kita respect terhadap Dia. Bapak Ibu, segala sesuatu diciptakan memiliki tujuan, bukan? Demikian juga ketika Tuhan menciptakan manusia. Apa yang menjadi tujuan menciptakan manusia? Yaitu untuk menjadi penyembah Tuhan. Jadi ketika manusia diciptakan, Tuhan punya satu keinginan, yaitu supaya manusia punya relationship, punya hubungan dengan Dia. Tuhan menghendaki adanya satu hubungan dengan manusia. Hubungan antara penyembah dengan yang disembah. Tuhan menghendaki adanya satu keintiman dengan manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan itu menjadi putus. Manusia terpisah dari Allah. Tetapi Allah terus mencari manusia. Supaya manusia kembali memiliki hubungan dengan Dia. Bapak Ibu lihat, tokoh-tokoh di dalam
kitab-kitab perjanjian lama. Yang Tuhan cari itu relationship, hubungan, keintiman. Henok, Abraham, Yusuf, Musa, Daud, Daniel, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semuanya memiliki relationship, hubungan, keintiman dengan Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang Tuhan cari. Kata yang keempat adalah spirit. Worship in spirit. Menyembah dalam roh. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh? Bagaimana Bapak Ibu bisa menyembah Bapa di dalam roh? Nah Bapak Ibu, itu yang harus Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu, saudara dan saya diciptakan Tuhan sebagai manusia. Bapak Ibu diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Sedangkan tumbuh-tumbuhan dan binatang tidak serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi manusia memiliki serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia memiliki roh. Selain daripada jiwa dan tubuh. Nah Bapak Ibu, apa itu spirit? Apa itu roh? Spirit atau roh adalah kesadaran akan adanya Tuhan. Kerinduan akan Tuhan. Dan itu adalah spirit kita. Itu adalah roh kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara kita menyembah dalam roh? Bapak Ibu, biar Alkitab sendiri yang menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu, di dalam surah 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-15, Rasul Paulus di sini menjelaskan begini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu perhatikan, rupanya ada area di mana Bapak Ibu, saudara dan saya berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa kita, dengan akal budi kita. Dan ada area di mana Bapak Ibu, saudara saya berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dengan roh. Nah, pertanyaannya, kapan Bapak Ibu memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa dan dengan akal budi? Saat Bapak Ibu memakai bahasa manusia. Saat tadi kita menyanyi dan memuji Tuhan. Iya kan? Itulah memuji dan menyembah Tuhan dengan jiwa atau dengan akal budi. Tetapi Bapak Ibu lihat, Alkitab mengajar tidak cukup berdoa dan menyembah dalam area jiwa saja. Ingat ayat di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 dan 24. Yang sudah tidak asing lagi buat kita. Yang Bapa cari adalah penyembah-penyembah benar. Yang menyembah Bapa di dalam apa? Dalam roh dan kebenaran. Jadi apa itu memuji dan menyembah dalam roh? Memuji dan menyembah dalam roh adalah momen di mana kita memuji dan menyembah di dalam bahasa roh. Yaitu ketika roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itulah arti menyembah di dalam roh. Nah, kata yang kelima adalah heart. Heart of worship. Hati yang menyembah. Bapak Ibu, seperti yang sudah Bapak Ibu ketahui, terminologi dari kata penyembahan adalah hubungan. Dan kata yang dipakai adalah proskuneo. Kata ini diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya mencium atau to kiss. Tetapi arti lain daripada proskuneo ini adalah tersungkur di hadapan atau bersujud di hadapan. Tersungkur atau bersujud di sini berarti tersungkur atau bersujud sampai muka ke tanah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-4 ayat yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Bapak Ibu, dikatakan mereka melemparkan mahkotanya lalu tersungkur.
dengan mukanya sampai ke tanah. Menyembah yang Maha Kudus. Dikatakan mereka itu sedang proskuneo. Mereka sedang menyembah dengan cara bersujud atau tersungkur di hadapan Tuhan. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Nah, itulah arti dari kata proskuneo, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan, hal yang pertama adalah proskuneo ini harus lahir dari dalam hati ini. Dan ini adalah sebuah sikap. Kalau Bapak Ibu memiliki hati yang menyembah, maka yang pertama adalah Bapak Ibu harus memiliki sikap hati yang tersungkur atau bersujud di hadapan Tuhan. Baru setelah itu, kalau sikap hati Bapak Ibu benar, maka dari dalam hati itu akan keluar penyembahan dalam bentuk ekspresi tersungkur dan bersujud di hadapan Tuhan. Amin. Nah, itulah namanya penyembahan. Proskuneo itu selalu dimulai dari hati yang rindu dan menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, menghormati Tuhan itu selalu dimulai dari hati. Kemudian terbencar dalam bentuk ekspresi. Nah, Bapak Ibu, yang keenam adalah intimasi, keintiman. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang konteks kedatangan Tuhan yang kedua kali, bagi dunia kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah seperti pencuri. Dia datang sebagai pencuri. Tetapi bagi orang-orang percaya kedatangan Tuhan yang kedua kali itu untuk menyebut kita sebagai mempelainya. Mempelai Kristus. Untuk menyebut kita dan masuk dalam pernikahan anak domba. Amin. Nah, Bapak Ibu, apa syarat untuk menikah? Sudah dewasa. Bapak Ibu, seseorang disebut dewasa dapat dilihat dari penyembahannya. Dapat dilihat dari hubungannya dengan Tuhan. Dapat dilihat dari relationship-nya dengan Tuhan. Dapat dilihat dari keintimannya dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan itu bukan berbicara tentang anak lagi. Tetapi berbicara tentang kedewasaan. Keintiman dengan Tuhan itu berbicara tentang kedewasaan. Nah Bapak Ibu, inilah bentuk komunikasi yang teratas. Ini adalah satu hubungan, satu relationship, satu sikap yang paling atas. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bentuk komunikasi atau hubungan atau relationship ini ada beberapa tahapan. Berawal dari berteman, dan yang terjadi adalah komunikasi, hubungan, relationship yang ala kadarnya. Kemudian setelah itu bersahabat, komunikasi, hubungan, relationship mulai meningkat dan mulai intens. Setelah itu kalau terjadi sebuah chemistry, baru kita meningkat ke tahapan selanjutnya, yaitu berpacaran, bukan? Dan ketika kita berpacaran, maka pasangannya menunjukkan satu komitmen. Akhirnya masuklah ke tahapan berikutnya. Ke tahapan yang keempat adalah pertunangan. Dan ketika pasangan itu setia dan dapat dipercaya, akhirnya masuk dalam tahapan yang terakhir. Dan ini yang dinamakan ikrar janji. Berikrar janji, yaitu sebuah pernikahan. Jadi Bapak Ibu, siapa yang memiliki hak untuk memiliki keintiman? Hanyalah mempelai yang diteguhkan. Amin Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika saya merenungkan tentang keintiman, sebetulnya di dalam keintiman ini, di dalam Alkitab, tidak didapat kata keintiman. Tetapi di dalam terjemahan lama, di terjemahan bahasa Inggris, ada dua di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Ayub pasal 19 ayat 19, terjemahan NIV, dan kitab Amsal pasal 3 ayat 32, terjemahan New American Standard Bible. Dan ada satu lagi dalam perjanjian baru di dalam surat 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4, terjemahan The Messenger. Nah Bapak Ibu,
intim itu mengenal. Sebetulnya kata intim itu di dalam aslinya disebut oiker. Namun di dalam bahasa Inggrisnya ketika ditelusuri kata intim, maka didapat yang muncul adalah ginosko dan epiginosko. Bukankah seharusnya kata intim itu pengembangannya adalah keintiman? Intim dalam bahasanya oiker, tetapi ketika berbicara tentang ini muncul bukan kata pengembangan dari oiker, tetapi ginosko dan epiginosko. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu, keintiman itu diawali dengan pertama ketika kita menerima Yesus. Itu adalah tahapan awal. Kita kenal Tuhan ala kadarnya. Kemudian ketika kita selalu berdoa dan merasakan satu kenyamanan ketika kita berbincang-bincang dengan Tuhan, ketika kita berdoa, maka kita akan merasakan satu tahapan yang lebih lagi. Ketika kita memiliki satu kerinduan, maka kita bisa lebih mengenal lagi akan Tuhan. Dan akhirnya kita menjadi dewasa dan menjadi mempelainya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kata yang ketujuh adalah power. The power of worship. Kuasa dari penyembahan. Bapak Ibu, malam ini saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sejak dari tadi. Ketika kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan saya merasakan ada satu atmosfer yang berbeda. Dan saya yakin itu adalah kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Amin. Ada Roh Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Ada hadirat Tuhan yang memenuhi tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umat. Dan saya percaya kehadirannya, hadirnya Tuhan, itulah yang membawa kelegaan di dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu. Amin. Dan malam hari ini kita akan membahas dan merenungkan satu hal yang saya percaya ini adalah yang Bapak Ibu rindukan terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Yaitu ada kuasa di dalam penyembahan. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya apa yang akan terjadi ketika kita datang menyembah Tuhan? Apa itu kuasa dari penyembahan? What is the power of worship? Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh lagi untuk mengetahui kuasa dari sebuah penyembahan, Bapak Ibu, saya ingin kasih tahu Bapak Ibu satu hal yang penting. Bahwa jalan masuk ke hadirat Tuhan itu adalah the blood of Jesus. Adalah darah Yesus. Dan bukan penyembahan. Tetapi penyembahan adalah persembahan yang terbaik yang kita bawa kepada seorang raja. Bapak Ibu, tidak boleh datang kepada seorang raja dengan tangan hampa. Itulah penyembahan. Itulah latreo. Persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada raja kita. Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Bapak Ibu, setiap kita membutuhkan hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan di situ ada kuasa, ada urapan. Di dalam hadirat Tuhan ada kepuasan, ada kebebasan, ada terang kehidupan, dan ada pernyataan kuasa dan kekuatan Tuhan. Ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada penghiburan, ada jawaban terhadap semua pergumulan hidup, dan ada kasih Tuhan yang dinyatakan bagi setiap orang yang merindukan Tuhan. Amin. Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, ketika kita datang menyembah Tuhan, maka di situ terjadi pertukaran kasih. Penyembahan adalah pertukaran kasih. Ketika Bapak Ibu datang menyembah Tuhan dan Bapak Ibu datang dengan penuh kasih kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada kita. Amin. Worship is loving and knowing God. And God give back loving to you. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu benar-benar datang dengan penuh rasa kasih kepada Tuhan,
dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan dan Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kasih-Nya kepada Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu merasakan bahagia. Bapak Ibu merasa tenang. Bapak Ibu merasa lega. Ada sukacita. Ada damai sejahtera di hati. Itulah berada di hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya mau sharing bahwa setiap manusia di dalam hatinya pasti punya kebutuhan. Nah, apa yang menjadi kebutuhan di dalam hati manusia ini Bapak Ibu? Sebenarnya menyembah. Jadi manusia kalau tidak menyembah Tuhan, dia akan menyembah yang lainnya. Makanya kalau manusia itu penyembahannya benar, maka hidupnya akan benar. Masa depannya akan benar. Masa depannya akan luar biasa. Tapi kalau penyembahannya salah, maka jalan hidupnya akan salah. Kedepannya juga akan salah. Makanya kalau bicara tentang penyembahan itu bicara tentang apa? Tentang apa yang kita cintai. Kalau Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Ya, dengan menyembah Dia, amin. Jadi pada waktu Bapak Ibu mengungkapkan kasih Bapak Ibu dalam penyembahan, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Kasih Tuhan dicurahkan dalam hati Bapak Ibu. Itu yang namanya hadirat Tuhan. Dicurahkan. Dan hati Bapak Ibu akan merasa lega, merasa tenang. Sukacita. Ada damai sejahtera. Itulah kasih yang Tuhan curahkan buat Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu sujud menyembah. Pada waktu Bapak Ibu masuk dalam hadirat-Nya. Pada saat Bapak Ibu mendapatkan kasih dari Tuhan. Bapak Ibu akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan Bapak Ibu akan dikenal oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, betapa dahsyatnya penyembahan itu. Betapa pentingnya penyembahan itu. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melihat seberapa dahsyatnya penyembahan itu. Bagaimana kuasa penyembahan itu terjadi? Bagaimana the power of worship terjadi? Melalui kisah-kisah yang dicatat di dalam Alkitab. Nah, di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu masih ingat tentang tembok Yeriko? Bapak Ibu, bagaimana caranya Yosua menduduki kota Yeriko itu dengan persenjataan yang seadanya? Secara manusia tidak mungkin. Tetapi dikatakan Tuhan mengirimkan panglima bala tentara Tuhan. Aku panglima bala tentara Tuhan. Aku sudah datang. Dan peperangan ini menjadi milik Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan berperang. Bapak Ibu, Tuhan itu sungguh luar biasa. Di dalam kemaha hadirannya, ketika hadirat Tuhan turun, ketika hadirnya menyertai orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia, maka mujizat Tuhan terjadi. Tuhan sanggup melakukan apapun yang tidak terpikirkan oleh manusia. Dan Tuhan memberi perintah kepada Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi kota ini. Lalu dikatakan, haruslah kamu mengelilingi kota ini. Yakin semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja sehari. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar suara sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak-sorak dengan nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dan apa yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel, pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi.
ketika fajar menyingsing dan mereka mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersolaklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Kemudian Bapak Ibu dikatakan apa? Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersolaklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Itulah kuasa dari penyembahan, Bapak Ibu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, ketika Raja Hizkia, ini kisah tentang Raja Hizkia. Ketika kerajaan Yehuda, orang-orang Yehuda dikepung oleh pasukan Sanherib, Raja Asyur, yang tentaranya mencapai 185.000 orang. Sedangkan orang-orang Yehuda hanya beberapa puluh ribu saja. Dan orang-orangnya, seluruh orang-orang Raja Asyur itu mencela Tuhan. Ketika orang-orang suruhan Raja Asyur itu mencela Tuhan, maka Raja Hizkia berkabung. Dan masuklah ia ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari kehadiran Tuhan, mencari hadirnya Tuhan, dan menaikkan doa pujian dan penyembahan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka pada malam hari itu, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Bapak Ibu, itulah kuasa dari penyembahan. The power of worship. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan lihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dapur perapian. Satu kisah yang tidak akan pernah kita lupakan dan dicatat di dalam Alkitab adalah ketika Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung yang tinggi dan besar di wilayah Babel. Dan seluruh orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa diperintahkan sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu, saat itu ada sekelompok orang-orang Babel yang memprovokasi raja. Dan melaporkan bahwa ada beberapa orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung yang telah dibuat oleh raja. Dan raja sangat geram dan marah. Dan menyuruh orang-orang Yahudi tersebut, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk menghadap raja. Dan raja mengancam Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menyembah patung yang telah dibuat oleh raja tersebut. Bapak Ibu, apa yang dikatakan Raja Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Bapak Ibu, itulah ancaman bagi seorang penyembah Tuhan. Bagi orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicampakkan seketika juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Bapak Ibu, bukankah ini ancaman
yang mengerikan dan menakutkan. Jika kamu tidak menyembah patung yang kubuat itu, kamu akan dicambahkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi apa jawaban dari Sadrak, Mesak, dan Abednego? Bapak Ibu, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak Ibu, itulah jawaban yang benar. Jawaban yang penuh dengan iman dan percaya. Itulah jawaban dari penyembah yang benar. Wow. Satu statement yang luar biasa. Bapak Ibu, satu jawaban yang membuat Tuhan kagum. Dan Tuhan tidak akan pernah mengabaikan para penyembahnya yang selalu berharap kepadanya. Yang selalu setia menyembahnya. Dan selalu setia menggantungkan seluruh harapannya kepada Tuhan. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan dalam dapur perapian. Bapak Ibu, kemudian apa yang terjadi? Bapak Ibu perhatikan. Di dalam dapur api itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego dijagai oleh malaikat Tuhan. Dan tidak ada selai rambut pun yang terbakar. Baju dan jubah mereka utuh dan tidak tersentuh oleh api. Haleluya, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu, itulah kuasa dari seorang penyembah. Itulah kuasa dari penyembahan, the power of worship. Nah, kisah selanjutnya adalah tentang Daniel di gua singa. Bapak Ibu lihat, Daniel adalah seorang penyembah, seorang yang disertai Tuhan. Meskipun orang-orang iri dan selalu mencari alasan atau dakwaan, mereka tidak menemukan apapun atau sesuatu kesalahan apapun. Kenapa Bapak Ibu? Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan padanya. Sehingga yang menjadi target mereka adalah penyembahan kepada Tuhan. Dan ketika Daniel didakwa karena tidak mentaati perintah raja, ketika didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukan. Seperti biasanya. Dan akhirnya Daniel harus menerima hukuman dan dimasukkan ke dalam gua singa yang sedang kelaparan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Seorang penyembah yang benar, seorang yang selalu menyembah Tuhan, seorang yang selalu beribadah kepada Tuhan, dia memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan siapapun mencelakakannya. Apapun itu. Dan semua rancangannya yang jahat, Tuhan sanggup meluputkannya. Amin. Dan Amin. Raja pun memerintahkan orang-orangnya untuk melemparkan Daniel ke dalam gua singa. Bapak Ibu, tahu apa yang terjadi? Kalau Tuhan beserta dengan penyembah-penyembahnya, kalau Tuhan beserta dengan orang yang hidup dalam penyembahan, kalau Tuhan beserta dengan orang yang selalu memiliki hubungan intim dengan Tuhan, maka tidak akan dibiarkannya berjalan sendiri. Ada Tuhan yang
selalu menjaga dan menuntun seluruh kehidupannya. Amin Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu menopang hidupnya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pastikan bahwa Bapak Ibu adalah seorang penyembah. Bapak Ibu pasti tahu kisah selanjutnya. Lalu raja memanggil Daniel. Daniel, hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah melepaskan kamu dari cengkraman singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah menyelamatkan aku. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa pada dirinya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Bapak Ibu, itulah kuasa dari penyembahan. Itulah the power of worship. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam perjanjian yang baru, ada kisah tentang perempuan Kanaan yang datang dan sujud menyembah di kaki Yesus. Meskipun dia bukan seorang Yahudi, tetapi karena dia sujud dan menyembah untuk meminta belas kasihan Yesus, untuk mengusir setan yang ada pada anaknya, yang ada pada anak perempuannya. Dan awalnya Yesus tidak menjawabnya. Bahkan murid-muridnya menyuruhnya pergi. Tetapi ketika Yesus menjawab dia berkata, aku diutus hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa jawaban perempuan itu, Bapak Ibu? Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus berkata apa Bapak Ibu? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak itu dan melemparkannya kepada anjing. Lalu kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka apa jawab Yesus? Maka Yesus menjawab dan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Itulah kuasa penyembahan. The power of worship. Selanjutnya kisah tentang Yairus, kepala rumah ibadah. Dia adalah seorang Yahudi. Dia sujud di kaki Yesus. Anak perempuannya yang berusia 12 tahun yang sudah mati, hidup kembali. Haleluya. Penyembahan itu bisa menghidupkan anak yang sudah mati. Yang percaya katakan amin. Itulah kuasa penyembahan. Itulah the power of worship. Nah, kisah tentang selanjutnya adalah kisah tentang Maria dan kebangkitan Lazarus. Yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ketika kakak dari Maria dan Marta ini, yaitu Lazarus, sakit dan akhirnya mati. Kemudian setelah Lazarus mati dan sudah dikuburkan selama 4 hari, dan saat Yesus tiba dari kota lain, kemudian Yesus datang ke Betani. Tiba-tiba saudaranya Marta menyumpai Yesus. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Marta tidak menyembah Yesus.
Dan Bapak Ibu tahu, ternyata Tuhan tidak langsung bergerak menolong Lazarus. Tetapi ketika Maria menyusul ke tempat Yesus berada, kemudian Maria tersungkur di depan kaki Yesus, sujud menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi. Penyembahan membangkitkan hati Tuhan untuk segera menolong dan memberikan pertolongan. Amin Bapak Ibu. Lalu Yesus bertanya, di manakah engkau baringkan dia? Lihatlah Tuhan, itu tempatnya. Dan Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus. Bapak Ibu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Nah, itulah kuasa dari penyembahan. Itulah the power of worship. Kemudian kisah tentang perempuan yang memenyaki kaki Yesus. Bapak Ibu, suatu ketika Yesus diundang oleh seorang Farisi yang bernama Simon untuk makan di rumahnya. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya berkumpul di rumah itu. Dan semua yang hadir di situ adalah laki-laki. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan berdosa. Dan dia adalah seorang pelacur. Perempuan ini adalah seorang pelacur. Dan dia membawa buli-buli dari pualam yang berisi minyak. Murid-murid Yesus pun kaget. Perempuan ini pelacur. Perempuan ini, pelacur ini masuk tanpa diundang. Kenapa orang ini, kenapa perempuan ini, kenapa pelacur ini bisa masuk ke dalam rumah ini? Kenapa? Siapa yang suruh dia biasa masuk? Kenapa dia bisa masuk? Dan murid-murid Yesus kebingungan dan hendak mengusirnya. Tetapi perempuan itu menghampiri Yesus dari belakang sambil menangis. Dia mendekati kaki Yesus. Perempuan itu kemudian membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Dan tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dia mencium kaki Yesus berulang-ulang. Lalu dia pecahkan buli-buli minyak narwastu yang sangat mahal harganya itu. Dan terus meminyaki kaki Yesus. Dengan minyak yang mahal itu. Sambil menangis. Dan mencium kaki Yesus berulang-ulang. Dan meningkatnya dengan rambutnya. Murid-murid Yesus berkata, hai, apa yang sedang kamu lakukan dengan minyak yang mahal itu? Tetapi perempuan itu terus menangis dan mencium kaki Yesus berulang-ulang. Mengeringkannya dengan rambutnya dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Bapak Ibu, murid-murid Yesus mendiskusinya. Kamu tahu nggak dia pelacur? Bapak Ibu, Yesus tahu nggak dia seorang pelacur? Tahu Bapak Ibu, tapi perempuan itu, pelacur itu nggak mau ambil pusing dengan semua yang sedang dibicarakan oleh murid-muridnya. Dan kemudian Yesus berkata kepada Simon, Simon, kalau ada dua orang berhutang, yang seorang berhutang 500 dinar, dan yang lainnya 50 dinar, karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air. Tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu, itulah kuasa dari penyembahan. Dosanya diampuni. Haleluya. There is the power of worship. Nah Bapak Ibu, kisah yang selanjutnya adalah tentang orang kusta yang disembuhkan. Bapak Ibu, kusta adalah satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
Tetapi ketika orang kusta itu datang dan sujud menyembah kepada Yesus, memohon untuk disembuhkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Seketika itu juga penyakit kustanya disembuhkan. Dia menerima mujizat kesembuhan. Amin. Itulah kuasa dari penyembahan. The power of worship. Dan kemudian ada kisah satu lagi, yaitu tentang Paulus dan Silas di dalam penjara Filipi. Bapak Ibu, di dalam kisah para rasul pasal yang ke-16, dikatakan bahwa, tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat, sehingga sejenis penjara itu menjadi goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Paulus dan Silas menaikkan tehila, puji-pujian dalam roh dan ilahi yang menggetarkan sorga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dan memberikan kelepasan kepada Paulus dan Silas. Amin. Bapak Ibu, tehila, nyanyian dalam roh, membuat kegoncangan di bumi. Gempa bumi terjadi dan membuat seni-seni penjara goyah. Dan membuat rantai-rantai belenggu terbuka. Dan terbukalah semua pintu dan belenggu mereka. Dan mereka pun terlepas. Tehila, nyanyian dalam roh, menggetarkan sorga dan menyebabkan Tuhan turun tangan dan melepaskan mereka dari semua ikatan belenggu mereka. Amin Bapak Ibu. Itulah kuasa penyembahan. Itulah the power of worship. Nah Bapak Ibu, kunci dari semua ini adalah ketika kita mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Sebagai satu respon kasih kita kepada Tuhan kepada kita. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, maka ada banyak berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Ada banyak blessing yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini saya mau katakan bahwa penyembahan itu, adalah sesuatu yang penting buat hidup kita. Karena ketika kita menyembah, kita akan mengalami segala kebaikan Tuhan. Segala kemurahan Tuhan dan mujizat Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, bagaimana kuasa dari penyembahan itu dapat terjadi di dalam hidup kita? Bagaimana supaya kita bisa mengalami segala kebaikan Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa mengalami segala kemurahan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami mukjizat daripada Tuhan? Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ketahui tentang penyembahan. Ini Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-4. Kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-4 mengatakan, ya, kitab Mazmur pasal 100 yang ke-4 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam perataranya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi yang pertama adalah masuklah gerbangnya dengan ucapan syukur. Jadi di dalam penyembahan kita maka harus yang ada nyanyian syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu haruslah menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu harus bersyukur karena kasih daripada Tuhan. Dan Bapak Ibu haruslah bersyukur dengan mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu menyembah itu prosesnya harus begini Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bersyukur dulu kepada Tuhan. Bapak Ibu coba untuk mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengatakan terima kasih Tuhan buat keselamatan jiwa, buat hidup yang kekal, buat kasih karunia, buat anugerah yang Tuhan beri, buat kesabaran Tuhan. Dan Tuhan tidak hukum saya.
Tuhan telah sembuhkan saya. Bapak Ibu, coba ingat. Ingat semuanya, ingat kebaikan Tuhan. Ingat akan kasih-Nya. Ingat akan perbuatan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kunci dari penyembahan adalah bersyukur. Hati yang hancur, hati yang rindu, dan hati yang mengerti. Mengerti apa? Mengerti kalau Bapak Ibu mempunyai, mengerti kalau Bapak Ibu memiliki semua ini, itu karena Tuhan. Bahwa kalau hari ini kita mempunyai sesuatu, kalau hari ini kita mempunyai keahlian, jika kita bisa berbuat baik, itu karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu coba lihat 20-30 tahun ke belakang. Bapak Ibu punya apa? Nggak punya apa-apa. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu punya banyak, itu karena Tuhan. Dan Bapak Ibu berhutang penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu berhutang penyembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu, itu penting. Itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, itu baru awal penyembahan. Terima kasih Tuhan. Saya bisa beli ini, saya bisa beli itu sekarang. Terima kasih Tuhan, saya sudah menjadi seseorang yang dikenal. Seseorang yang diperhatikan. Seseorang yang dihargai. Dulu ini saya siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak punya apa-apa. Tapi hari ini, Engkau angkat aku. Aku mau mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Biarlah aku tetap rendah hati Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu mengucapkan terima kasih, mengucapkan syukur kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, ucapan syukur itu bisa dengan kata-kata atau dengan nyanyian. Tapi intinya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan puji-pujian. Bapak Ibu bisa masuk pintu gerbang hadirat Tuhan. Bapak Ibu bisa masuk pintu gerbang rumah Tuhan. Apa yang bisa membawa Bapak Ibu masuk ke situ? Apa yang bisa membawa Bapak Ibu masuk ke hadirat Tuhan? Ucapan syukur. Thanksgiving. Ketika Bapak Ibu bersyukur dan mengingat akan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan melihat Bapak Ibu adalah seorang yang rendah hati dan tahu berterima kasih. Bapak Ibu, kalau orang tahu berterima kasih kepada Tuhan, dia bisa tahu berterima kasih pada orang yang telah menolongnya. Amin. Inilah penyembahan. Penyembahan bukan sekedar angkat tangan, tapi dari hati ini harus ada ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, yang kedua, firman Tuhan mengatakan, ke dalam pataranya dengan puji-pujian. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menaikkan pujian kepada Tuhan, Bapak Ibu memuji Tuhan karena kebesarannya. Bapak Ibu memuji Tuhan karena keajaibannya. Bapak Ibu memuji Tuhan karena keagungannya. Bapak Ibu memuji Tuhan karena apa? Bapak Ibu memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan karena Bapak Ibu menghormati Tuhan. Bapak Ibu, rasa kagum dan rasa hormat adalah pendorong kita untuk selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu masih kagum sama Tuhan? Bapak Ibu punya rasa hormat gak sih sama Tuhan? Kalau Bapak Ibu punya rasa kagum, kalau Bapak Ibu punya rasa hormat sama Tuhan, Bapak Ibu akan suka menaikkan puji-pujian kepada Dia. Bapak Ibu akan suka memuji-memuji Tuhan. Kalau Bapak Ibu kagum pada seseorang, Bapak Ibu punya rasa hormat pada seseorang, Bapak Ibu akan memuji dia dimanapun berada, bukan? Tetapi Bapak Ibu, janganlah sampai rasa kagum Bapak Ibu, rasa hormat Bapak Ibu itu kepada manusia lebih besar daripada kepada Tuhan. Karena rasa kagum dan hormat itu harus Bapak Ibu berikan hanya kepada Tuhan. Rasa kagum dan hormat Bapak Ibu haruslah lebih besar kepada Tuhan daripada kepada manusia.
atau kepada siapapun. Nah, seorang penyembah ngerti arti kepada siapa dia harus kagum dan hormat. Yang terbesar dan tentu harus dia berikan dalam hidupnya kepada siapa? Hanya kepada Yesus. Kepada semua orang, Bapak Ibu bisa kagum dan hormat. Tetapi yang terbesar dan yang teri Bapak Ibu harus berikan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bersyukur, ketika Bapak Ibu mengucapkannya, itu mengucapkannya dengan mulut. Ketika Bapak Ibu memuji Tuhan, Bapak Ibu menaikkan pujian dengan mulut. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Untuk menyembah, itu berbeda. Penyembahan itu karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa Bapak Ibu masuk ke hadirat Tuhan. Roh Kudus yang akan membawa Bapak Ibu masuk ke hadirat Tuhan. Dan pada saat Bapak Ibu menaikkan pujian syukur, dan pada saat Bapak Ibu menaikkan pujian kepada Tuhan, Roh Kudus bawa Bapak Ibu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Ini yang mesti Bapak Ibu tahu. Dan di dalam hadiratnya itulah Bapak Ibu akan mendapatkan pewahyuan dan pernyataan Yesus tentang Allah yang kudus. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah sampai pada level ini, Bapak Ibu sudah nggak bisa ngomong lagi. Bapak Ibu sudah nggak bisa nyanyi lagi. Yang ada cuma bisa diam dan nangis Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu sudah masuk ke dalam penyembahan yang dalam. Karena Bapak Ibu nangis, Bapak Ibu diam. Dan Bapak Ibu bisa melihat dengan mata hati Bapak Ibu. Ada Allah yang besar, ada Allah yang mulia, ada Allah yang kudus, ada Allah yang sabar, ada Allah pengampun, ada Allah penyembah, ada Allah penyedia segala kebutuhan Bapak Ibu. Ada Allah yang kekal, ada Allah yang dahsyat. Dan dia bersamaku. Di sini. Ya, di sini. Di sini. Dan Bapak Ibu sedang berada dekat kakinya. Bapak Ibu nggak bisa ngomong lagi. Cuma diam. Dan nangis. Merasakan hadirat Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan. Melihat keagungan Tuhan. Kalau Bapak Ibu sampai titik ini. Dan Bapak Ibu masih ngomong. Jiwa Bapak Ibu masih bergejolak. Hati Bapak Ibu masih bergolak. Itu masih belum Bapak Ibu. Tapi orang yang sudah mencapai pada titik level penyembahan. Itu sampai pada titik perhentian. Anak paus di sini tadi. Dan dia katakan, Tuhan engkau luar biasa. It's amazing. Yang ngerti katakan amin. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, saat Bapak Ibu bersyukur dan memuji Tuhan, itu adalah keputusan Bapak Ibu. Tetapi pada waktu menyembah, penyembahan itu harus keluar dari hati yang paling dalam. Sebab penyembahan berasal dari apa? Dari pengenalan dan pewahyuan akan Allah secara pribadi. Jadi begini Bapak Ibu, sedalam apa Bapak Ibu menyembah Tuhan? Itu sangat ditentukan oleh seberapa besar pengenalan Bapak Ibu. Akan siapa? Akan Tuhan lewat firman-Nya. Kalau Bapak Ibu kenal Tuhan, Bapak Ibu punya pengalaman dengan Tuhan, pernah disembuhkan, yang seharusnya aku sudah mati. Waktu Bapak Ibu naikkan ucapan syukur, dan Bapak Ibu memuji sampai ke level penyembahan. Dan dalam hadiratnya Bapak Ibu berkata, Engkau Yehova Jireh. Waktu Bapak Ibu mengalami jalan buntu, nggak punya uang, nggak ada lagi uang, dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menutupi kewajiban dan tanggung jawab. Ada cara ajaib, ada cara yang terbuka, ada jalan yang terbuka,
aku bisa dapat pekerjaan. Ada orang yang bermurah hati menolong, memberi yang Bapak Ibu perlukan. Pada waktu Bapak Ibu bersyukur dan menaikkan pujian, Bapak Ibu dibawa masuk ke hadiratnya. Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan, Dialah Jehovah Jireh, Allah penyedia, Allah yang menyediakan. Dan Bapak Ibu akan mengalami dan mengaminkan semuanya itu. Ya Tuhan, benar Tuhan, Engkau lah Jehovah Jireh, Engkau Allah penyedia, Engkau Allah yang menyediakan. Haleluya. Dan Bapak Ibu nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa bilang lagi, hanya diam. Tapi hadirat Tuhan melawat Bapak Ibu. Bapak Ibu akan mengalami kelegaan. Bapak Ibu akan mengalami ketenangan. Bapak Ibu akan mengalami sukacita. Bapak Ibu akan mengalami damai sejahtera. Dan Tuhan beri apa Bapak Ibu? Tuhan berikan Bapak Ibu karunia hikmat untuk melihat jalan keluarnya. Amin. Itulah penyembahannya sesungguhnya. Yang ngerti katakan amin. Amin. Bapak Ibu, Amin. kita bangun rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita bangun rasa kagum kepada Tuhan, rasa hormat kepada Tuhan, karena keagungan dan kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, seorang penyembah adalah orang yang mau mendengar suara Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, penyembahan selalu berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Dengan korban persembahan. Jangan sampai Bapak Ibu datang ke hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Jangan Bapak Ibu datang ke hadirat tanpa membawa apa-apa. Katakan amin. Bawa persembahan yang terbaik. Latreo kepada Raja kita. Bawa puji-pujian kita. Bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Karena dialah yang layak dipuji. Dialah yang layak ditinggikan. Dialah yang layak diagungkan dan disembah. Segala kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi Dia yang duduk di tahta. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan di akhir dari renungan ini, saya mau menaikkan satu pujian. Bekerjalah Roh Kudus. Pujian ini sangat memberkati kita. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama sebagai penyembahan kita. Sebagai persembahan yang terbaik. Sebagai latreo yang bisa kita persembahkan bagi Raja kita. Yesus Kristus. Tuhan dan Allah. Haleluya. Hadir di sini pribadi yang menawan dan suci, Buktimu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu.
berkatalah lebih lagi urapanmu, rawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, rawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi urapanmu, rawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku, kau terutama di hidupku. Amin. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini renungan kita malam hari ini, dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkannya. Mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran Tuhan akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan, apapun juga, walaupun, bagaimanapun, sekalipun, kehidupan Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. God bless you all. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pak Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.